Hai teman-teman hebat, dalam video kali ini akan dijelaskan tentang konsep rangka batang. Ayo kita simak. Struktur rangka batang digunakan di berbagai bentuk konstruksi, misalnya pada tower crane, tower sinyal, dan jembatan. Mengapa konstruksi tadi menerapkan struktur rangka batang? Alasannya, yang pertama ialah kekuatan. Kedua, efisiensi bahan. Dan yang terakhir karena hemat biaya. Jadi, apa sebenarnya struktur rangka batang itu? Pada dasarnya, rangka batang ialah suatu struktur kaku yang digunakan dalam bangunan dengan rangkaian batang-batang berbentuk segitiga dan memakai sistem sambungan pada bagian ujungnya. Batang-batang dapat dihubungkan dengan baut, las, ataupun paku keling. Material batang yang biasa digunakan seperti kayu, aluminium, besi, atau baja. Ada dua asumsi penting yang harus dipahami sebelum menganalisis rangka batang agar memudahkan perhitungan. Pertama, kita harus mengasumsikan bahwa setiap hubungan ujung batang dianggap sendi. Artinya, batang bebas berputar pada persendian. Tetapi, pada kenyataannya, struktur rangka batang biasanya dirangkai secara kaku menggunakan plat buhul. Asumsi yang kedua, yaitu bahwa beban hanya bekerja pada ujung batang, atau kita sebut dengan beban aksial. Dalam kata lain, beban tidak bekerja di tengah batang. Setiap batang harus berada dalam kesetimbangan, baik batang tarik maupun batang tekan. Asumsi-asumsi inilah yang membedakan antara struktur rangka batang dengan struktur portal. Dalam suatu struktur rangka batang, hubungan antar batang harus membentuk segitiga. Apabila ada struktur berbentuk segi empat, maka dipastikan tidak stabil. Agar struktur menjadi stabil, maka harus ditambah bracing. Dari kasus tersebut menunjukkan bahwa segitiga merupakan bentuk yang paling stabil dan kokoh. Mengapa struktur rangka batang tersusun dari bentuk segitiga? Berdasarkan teori kestabilan segitiga yang dikemukakan oleh Daniel L. Skodek, struktur rangka batang memiliki bentuk dasar yang terdiri dari konfigurasi segitiga atau triangulansi. Suatu segitiga yang diberikan beban, maka akan tetap kokoh, stabil, dan dapat mempertahankan bentuk sudutnya. Pada struktur statis tertentu biasanya memenuhi rumus berikut. Contohnya, dengan jumlah batang 3 buah diperoleh hasil 3. Contoh lainnya, dengan jumlah batang 7 buah diperoleh hasil 7. Apabila tidak sesuai rumus, maka struktur dikatakan statis tak tentu. Struktur rangka batang digolongkan menjadi dua, yakni struktur rangka atap dan struktur jembatan. Ini adalah contoh-contoh tipe struktur yang umum digunakan pada bangunan. Struktur itu disebut struktur planar. Untuk mengetahui kekuatan suatu struktur, terlebih dahulu kita harus menghitung gaya batangnya menggunakan metode analisis rangka batang. Metode yang pertama ialah titik buhul. Disebut demikian karena perhitungannya berdasarkan setiap titik buhul atau simpul pada struktur rangka. Yang kedua ialah metode potongan. Disebut demikian karena struktur rangka batang dihitung berdasarkan potongan-potongan struktur rangka. Pada tingkat sekolah menengah kejuruan, kita hanya mempelajari dua, yaitu metode titik buhul dan metode Cremona. Terima kasih teman-teman hebat. Sampai bertemu pada video selanjutnya.